Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinihi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan kita nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia, dan yang sampai kini kita rasakan yaitu nikmat panjang umur. Karena apa? Karena pada saat ini kita masih bisa berjumpa di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh karunia, di bulan yang penuh barakah, yaitu syahrul Ramadan. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Pangeran Alam, kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa telah memperjuangkan agama Islam sampai titik darah penghabisan. Sahabat Bil Hikmah TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu, setiap perkara, setiap peristiwa pastilah ada di dalamnya yang namanya hikmah, walau hikmah tersebut hanya tergelincir kecil. Contohnya hikmah di dalam hikmah kesedihan, dalam peristiwa yang sangat sedih seperti gempa bumi, tanah longsor, dan gunung berapi. Apakah ada hikmah di dalam tersebut? Karena pertanyaannya adalah banyak orang-orang yang meninggal, banyak korban-korban yang luka-luka, tapi di dalam situ pastilah ada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang mampu mengguncangkan dunia ini. Hikmah yang kedua, kita harus lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mati tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mati ibaratkan bayang-bayang kita yang selalu mengikuti, entah kapan ajal itu datang. Hikmah yang kedua ialah hikmah di mana ketika ada barang-barang kita, barang berharga kita yang kehilangan seperti perhiasan, handphone, HP yang nilainya ratusan hingga jutaan, yang membuat dampak kerugian bagi kita dan membuat kesedihan bagi kita. Pertanyaannya, apakah ada hikmah di dalamnya? Jawabannya adalah ada. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwasannya barang-barang yang ada di dunia ini tidaklah abadi, tidaklah selamanya, melainkan amal ibadah kita yang nantinya dibawa dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sahabat Bil Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, pastilah ada yang namanya hikmah-hikmah di bulan Ramadan. Hikmah yang pertama ialah dijadikannya kita sebagai manusia yang lebih bertakwa dan beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu,
Agar apa? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa ialah imtisalul awamirillah ijtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Seperti apa kita menjalankan perintah Allah? Seperti kita melakukan amaliyah yang ada di bulan Ramadan. Kita melaksanakan sholat tahajud, kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, kita melaksanakan berpuasa hingga nanti akhir di tanggal 30 Ramadan. Dan yang terakhir, kita melaksanakan sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Hikmah yang kedua, dengan berpuasa kita bisa menjadi orang yang lebih sehat. Summu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Kenapa bisa? Banyak dokter-dokter dari luar negeri, riset-riset survei yang membuktikan, dokter dari Belanda, dari Amerika yang membuktikan bahwasannya dengan berpuasa kita akan menjadi sehat. Buktinya orang yang operasi diwajibkan untuk berpuasa. Agar apa? Agar operasinya berjalan dengan baik. Yang ketiga, dengan berpuasa kita dijadikan orang yang lebih sabar. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang bersabar. Tuh, dengan berpuasa kita menjadikan diri kita orang yang sabar. Karena apa? Karena kita menahan hawa nafsu dari minum, dari makan, dari berkelahi, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang keempat, puasa menjadikan kita muslim atau muslimah yang mempererat tali persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah kita menjadi lebih baik. Sebagaimana firman Allah di dalam Qur'annya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ikhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah persaudaraan di antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah. Bila kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, maka kita harus takut, yaitu dengan kita menjalankan perintahnya. Seperti tadi, yaitu menyambung ukhuwah Islamiyah. Apakah bisa di bulan Ramadan ini? Tentulah bisa. Mulai dari skala kecil, dari skala keluarga. Yang tadinya orang tua kita pergi dari mulai fajar sampai nanti malam hari. Dari fajar kita masih tertidur dan malam hari kita sudah kembali tertidur. Apakah bisa menyambung ukhuwah kita? Bisa. Bagaimana caranya? Di bulan Ramadan pastilah ada yang namanya sahur, dan di dalam situlah kebersamaan antara keluarga kita tergapai. Dengan makan bersama, ngobrol bersama, disitulah ukhuwah kita kembali kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Yang kedua, dalam skala besar, yaitu dalam skala masyarakat. Pastilah banyak di dalam masjid-masjid besar yang namanya buka puasa berjamaah, buka puasa bersama, yang tidak memandang golongan antara si kaya dan si miskin, karena mereka semuanya bersatu, bercanda tawa bersama, mengobrol bersama, dan menyambung tali persaudaraan bersama. Setelah itu mereka melakukan sholat sunnah taraweh, dan itu juga bisa melakukan ukhuwah Islamiyah. Maka dari itu, mumpung di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dijadikan
orang yang lebih bertakwa dan kita dijadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kultum singkat saya yang dapat saya sampaikan. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.